warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yughayyiru man amara wa la yadurru man sala wa la yaqta'u man wasala wa la yaslubu man syara wa la yadhlimu man tawakkala alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa tema konser lagi kita pada malam ini? Ramadan bulan capai kepada Allah. Pertama saya pengen cari tentang alasan kenapa saya suka memberi istilah-istilah anak muda dalam dakwah. Karena anak muda ini adalah harapan masa depan Indonesia. Dan salah satu yang bisa membangun potensi anak muda adalah dakwah masjid. Sehingga saya bersyukur di Metro ini di Lampung ada sebuah komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas Ayo Cinta Masjid, komunitas Sahabat Hijrah, komunitas Cinta Sholawat, dan banyak lagi komunitas anak muda yang sekarang duduk bersama-sama di dalam masjid yang kita cintai ini. Saya merasa ketika dulu pulang dari Mesir 2006, anak muda itu masih jauh dari masjid. Masjid sepi dari anak muda. Rata-rata yang hadir dalam salat jamaah di masjid adalah kakek-kakek. Yang hadir dalam majelis ilmu ibu-ibu. Sesekali mengadakan pengajian hari Ahad, jihad, ngaji hari Ahad. Karena mayoritas pesertanya adalah kakek nenek, maka biasanya materi favorit adalah sakaratul maut. Ini pengalaman ketika awal-awal pulang dari Mesir dan berdakwah di Indonesia. Saya merasa sedih, gimana anak muda? Kenapa yang mencari imam orang tua? Kenapa yang mencari muazzin orang tua? Mana anak muda? Bagaimana jika orang tua kita yang menjadi imam menjadi muazzin telah kembali kepada Allah? Apakah masjid ini akan kehilangan imam dan muazzin? Karena ada gap generation antara yang tua dengan yang muda. Sehingga saya merasa ada sebuah amanah yang harus saya ambil, yaitu dakwah terhadap anak muda. Tetapi membuat anak muda ini berbeda dengan membuat kajian majelis ilmu. Dakwah anak muda ini harus keren, ya betul. Ada yang santulannya, itu. Sehingga saya mencoba untuk merancang konsep sebuah dakwah anak muda. Saya tidak mampu membuat pesantren karena saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya cuma seorang dai biasa, cuma seorang guru ngaji biasa. Sehingga saya merasa layak untuk membuat sebuah pondok pesantren. Dan lagi pula, menurut saya, pondok pesantren itu adalah tempat mengkader calon-calon ulama hebat di masa yang akan datang.
Sehingga materinya berat. Ngaji kitab kuning, ngaji kitabnya. Karena ada beberapa orang yang saya kenal belajar siapa itu masalahnya. Saking beratnya ilmu salah. Harus menghafal tajwid. Ini buat anak muda pada umumnya tahu. Sehingga kalau pesantren dijadikan sebagai satu-satunya media berdakwah di anak muda, itu sedikit yang akan nyantol. Coba di sini saya pengen lihat ya, teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah atau sedang nyantri di pesantren, boleh angkat tangan. Yang nyantri di pesantren aja, bukan pesantren kilat ya, pesantren kilat. Coba berapa orang? 1, 2, 3. Oke, insyaallah banyak. Tapi ternyata sekarang saya tanya lagi, yang tidak pernah nyambung di pesantren. Dan saya ternyata yang nyambung di pesantren jauh lebih banyak. Ini sebuah realitas dari anak muda. Sehingga karena saya merasa tidak sanggup untuk membuat pesantren, saya berpikir keras bagaimana cara mendakwai anak muda supaya mereka dekat dengan rumah Allah. Supaya anak muda ini cinta dengan Al-Quran. Supaya anak muda ini mau untuk di dalam majelis ilmu. Gimana caranya? Sedangkan kalau kita buka pesantren, pesantren bilang sekalipun saking bilangnya tidak sempat masuk sudah selesai. Gila. Ternyata yang datang juga walaupun sudah kilat sedikit. Akhirnya saya pikir saya menemukan sebuah gagasan. Saya nggak bisa bikin pesantren, tapi insya Allah saya pengen bikin tren. Sehingga pesan-pesan Islam akan kita sebar melalui tren di tengah anak muda. Maka akhirnya kita membuat sebuah gerakan dengan hashtag pesan _tren. Trennya pakai D. Pesan tren. Bukan pesan tren, tetapi pesan ada setelahnya. Pesan ngambil video dari sana. Walaupun kalau disebut gini tuh pesantren sama, tapi pasti menceritakan ini bukan pesantren, tapi ini pesan yang diangkat menjadi tren di tengah-tengah muda. Lalu kita berpikir kira-kira yang dalam pesan dakwah Islam apa yang kita bisa jadikan sebagai tren? Akhirnya kita mengangkat satu pesan Islam sebagai tren yaitu hijrah. Hijrah kita jadikan tren di tengah anak muda di tahun 2015 awal. Sehingga akhirnya ketika hijrah sudah menjadi trendy, menjadi masyarakat anak muda, mulai masjid-masjid ramai dengan anak muda sampai mana kita menyaksikan realitas baru, di mana anak muda Indonesia memenuhi semua masjid yang ada di Indonesia. Takbir! Alhamdulillah beberapa kali saya mengerti. Masjidnya mudah-mudahan. Muazzimnya keren. Allahu Akbar. Turki. Masjidnya maka muazzinnya suaranya tinggi, melengking. Imamnya bacanya surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ayat tentang kemenangan. Tapi ketika saya masuk ke dalam masjidnya, termasuk masjid yang baru saja diresmikan yaitu Masjid Hagia Sophia, masjidnya sepi. Turki hebat, Turki hebat, tapi anak muda Turki nggak seperti anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia lebih translat sehingga anak muda Indonesia menjadi harapan masa depan Islam. Insya Allah kalian semuanya menjadi salah satu di antara pangeran-pangeran surga. Yang di sebelah sana insya Allah kita akan di surga.
Jadi jangan sedih hati ya teman-teman kawan yang cewek-cewek kalau yang merasa aduh pantas gak ya saya jadi bidadari sementara hidup saya ini mata saya ini tenang nanti sebelum masuk surga akan dikul nikmat. Ini kok pernah luar biasa sama Allah sehingga tiba-tiba menjadi matanya yang tadi mungkin sederhana, tiba-tiba matanya besar. Kok bisa besar? Karena bidadari dalam bahasa Arab istilahnya hurul ain. Apa artinya hurul ain? Ain itu artinya mata. Hur artinya yang matanya besar. Tapi besar di sini dalam arti positif, besar dan sayang. Bukan besar melontar. Ustaz saya nggak pernah disundak kenapa takut? Soalnya cewek-ceweknya pada melontar udah ada. Katanya besar tapi sayur tidak. Kulitnya ini hadir. Saking begini, saking bersih dan saking putihnya. Kalau dia minum air, kelihatan air dari sini. Kalau minum air, dia akan bukannya keluar. Kalau di surga, ternyata ngarirnya. Jarinya, kalau dia keluarkan jarinya dari dalam surga, maka dunia ini akan benderang dengan cahaya jarinya bidadari dan menutupi cahaya matahari. Insya Allah bidadari itu ada di sebelah-sebelah. Amin. Tapi bidadari tidak boleh sendiri. Kalau mau gampang, saya mau nanya, yang masih cuma bisa mengelola ada mana? Ternyata yang udah di belakang malu-malu saya doakan mudah-mudahan jodoh Isabella lampu akan khususnya kota Metro tahun ini adalah tahun terakhir tahun sendiri. Amin. Sahurnya amin. Selamat teman-teman. Teman-teman, kalian tinggal di hijrah. Sehingga ketika hijrah saudara menjadi sebuah wajah anak muda, saya mencoba untuk mengajarkan anak muda kepada Islam dengan bahasa yang anak muda ini akrab dengan mereka. Ini namanya terjemah muhafal atau terjemah menjadikan terjemah kontemporer, terjemah baru. Bukan teksnya yang kita lakukan, tapi terjemahnya yang kita lakukan. Saya menanya sekarang, boleh nggak kita menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Tidak boleh. Tidak. Boleh nggak kita menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh nggak? Tapi kan bahasa itu dipakai sama opa-opa. Boleh? Tapi kan bahasa itu dipakai sama army. Kan sampai beda ya. Boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh? Boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa India? Tapi kan kalau salah kuch होता है Oni apa ini gimana? Film mengerti bahasanya umum. Boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris? Tidak baik. Tapi kan dipakai sama Disney, sama Marvel, sama Hollywood. Kalau bahasa itu Al-Quran boleh diterjemahkan, kenapa tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apa juga?
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Kami tidak mengutus Rasul, kami tidak mengutus Nabi, kami tidak mengutus dari kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia menjelaskan ayat-ayat kami kepada mereka. Bahasa kaum. Kalau saya, karena kalau saya anak muda, maka kaum saya adalah milenial. Maka kaum saya adalah anak muda, sehingga saya ingin menerjemahkan dakwah saya ke bahasa anak muda. Dimulai dengan program sholat berjamaah, tarawih yang merupakan sholat 5 waktu. Selain diikuti dengan sholat berjamaah, kita juga diistilahkan dengan bahasa konser langit. Apa itu konser langit? Konser sesuatu yang ditonton, konser sesuatu yang disaksikan. Orang-orang yang anggap volume membuat ada konser. Salah satu yang besar di dunia itu namanya Tomorrowland. Jangan lupa. Apa Ustaz? Cara dia tuh Tomorrowland. Bendera yang berkibar di acara Tomorrowland, bendera Israel. Sesuatu campaign tentang free studies, campaign tentang LGBT, campaign tentang kebahagiaan dilakukan dalam kampanye konser Tomorrowland. Datang DJ-nya, alat lokal. Begitu dia main DJ, semuanya ingin balik. Banyak orang sampai mungkin pesawat dari Brazil datang, dari mana datang pesawat dari tinggi Tomorrowland. Karena kenapa? Karena ini sesuatu yang disaksikan. Apakah cuma konser musik yang disaksikan? Ternyata ada yang lebih dahsyat. Sesungguhnya bacaan dalam salat subuh adalah bacaan yang disaksikan oleh Allah dan malaikat, disaksikan. Ternyata ada ikan lain, ada kegiatan lain yang lebih dahsyat daripada konser, lebih dahsyat daripada Tomorrowland, lebih dahsyat daripada DWP. Ada sholat subuh berjamaah. Masyhuda, disaksikan, ditonton, ditiru. Siapa yang dikasihkan sholat subuh berjamaah? Allah dan para malaikat. Masyhuda, sehingga sholat subuh berjamaah lebih keren daripada konser bumi. Sehingga kita menyebutkan konser bumi. Ada benar sholat konser ini. Apa konser ini? Sholat berjamaah termasuk sholat adalah. Tadinya saya mau membaca Al-Baqarah. Kira-kira jam berapa selesai? 2 kali. Kalau kamu setengah dibaca dengan gambir santai, lalu teman-teman ada hadis di bawah sampai sampai. Kan teman-teman yang pas saya ini nggak suara mereka, ya udah deh terus dikaca. Singkat, tetapi insya Allah semuanya yang betul. Sudah apa? Itu yang bikin kita pokoknya. Yang penting yang penting khusyuknya, yang penting tumaninahnya, yang penting berkali rukun dan wajib sunnahnya, sehingga kita melaksanakan ibadah Allah yang menyaksikan dan Allah yang akan memberikan balasan. Ini namanya puasa
Jadi cuma orang yang bisa berhubung di luar masjid, ramai juga bisa berhubung di dalam masjid. Di mana pemimpin dia adalah imam. Dengan imamnya adalah anak muda. Kita jadikan masjid di Menlo, di Lombok, di Indonesia, muazzin anak muda. Imamnya anak muda, insyaallah amin. Suatu saat saya akan mengatakan, tapi saya punya mimpi yang selalu saya sampaikan supaya berdoa. Suatu saat, insya Allah, Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang harus Al-Quran. Kalau nggak teman-teman sholat di istiqlal, imamnya presiden. Allah, beres Al-Fatihah. Presiden, wazirnya wakil presiden. Ayyana wakil presiden yang manggil, seolah-olah wakil presiden mengatakan, wahai penduduk Indonesia, ayo kita menghadap Allah, ayo kita menghadap Allah. Allah berikan keberuntungan dan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Wakil presiden dan manggil sholat. Kalau wakil presiden mungkin semuanya, betul? Mungkin nggak sampai itu. Tergantung kepada kalian. Karena insya Allah pemimpin di masa depan adalah anak muda hari ini. Sehingga kalau kalian cinta masjid, cinta Allah, sangat mungkin suatu saat orang Indonesia dipimpin oleh seorang yang hafiz Al-Quran. Mengumpulkan baik azan. Menteri agamanya menyampaikan salam luar biasa. Sehingga negara ini menjadi negara yang dalam dan tuan ini dan tuan. Jadi siapkan diri kalian. Saya akan bicara anak muda yang bicara hari ini. Saya tidak mau bicara tentang 2019, 2024 enggak. Saya akan bicara anak muda bicara masa depan Indonesia. Entah kapan itu tergantung kepada kesungguhan kalian untuk membangun Indonesia. Siap? Mulai dari mana? Mulai dari masjid. Karena siapa yang mengawali kebaikan dari dalam masjid, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan lil alamin. Makanya kita pada dalam masjid konsentrasi. Terus kajiannya apa? Judulnya campur kepada Allah. Campur. Mungkin bagi sebagian orang, apalagi yang sudah berusia senja, campur. Apa ini kok pengajian kok campur? Itu masih mungkin. Saya punya pengajian judulnya jomblo fisabilillah. Apa itu jomblo fisabilillah? Posternya anak muda pakai rompi, kayak yang hadis itu kan ya. Tapi di sini ada coklat, bukan buah, tapi coklat. Pakai senapan, tapi senapannya ada orang. Ingat bunga mawar. Pakai senapan, poster nyeleneh. Aksa untuk menarik perhatian anak muda yang masuk masjid untuk mengatakan jomblo di sabilillah. Apa maksud jomblo di sabilillah? Jangan berkecil hati kalau kalian sendiri. Jangan berkecil hati kalau kalian jomblo. Selama kalian sabar dan tetap di jalan Allah, tidak pacaran, tidak melakukan dosa, tidak stalking, bikin mantan pakai akun palsu. Ini ada yang jenuh. Ya saya udah minta insya Allah. Tapi akun yang lain ada dong. Kalau kita punya akun tentang jomblo, tentang foto, saya suka banyak orang kami. Saya senang olahraga ekstrim. Dulu dia ada teman main skateboard, main surfing. Saya dengar di kampung juga ada sport surfing kan, bukan kompaknya untuk pro, bukan yang amatkan kayak saya. Saya pernah tuh lagi main surfing, tentang kompak 5 meter. Saya lagi main sama teman saya, ketua internasional surfer.
Dia aja melanggar Allah, teriak Allah Akbar. Saya innalillahi. Kalau dia yang berada Allah Akbar, saya aman dia melanggar dengan Allah. Karena nggak sempat mewah, nggak bisa terbaik, karena udah mau dekat, akhirnya guru besar di bawah, pas keluar di pantai, bentuk udah berdarah. Right, oh, Tapi airport, semua di Western media yang alhamdulillah semuanya saya sudah kenapa? Karena saya ini tunjukin anak muda. Kalau orang yang hijrah, ini kalian tetap bisa sekarang kok. Kalau kalian tidak hijrah, jadi ambil kunci, ini kalian tetap asik. Dan untuk menikmati hidup kalian tidak perlu menambah besar. Dan saya memperoleh, saya menikmati hidup, tapi tidak perlu menambah besar. Tentang bisa berkauran, waktunya sholat tetap sholat, tidak perlu ke tempat-tempat yang terbuka, banyak sport seperti dari Indonesia kita nikmati, dan jelas hijrah tawa yang sekali bukan halangan kita untuk menjadi terdekat muda sebagaimana hobi. Muncul dulu cekor kepada Allah. Apa maksud cekor kepada Allah? Hari ini banyak banget orang yang mencapai kepada manusia di sosial media, betul? Cara itu di sosial media, gimana caranya di sosial media? Bikin konten aneh-aneh. Ada yang bikin konten ngomong raja jin. Viral, ya. Percaya? Awalnya sih percaya itu beneran dia raja jin. Dari mana ketemu dijual? Tapi dia cerita, ternyata itu adalah kaki sapi yang disatuin sama tekan ayam, dikasih makan, terus direbus, dimasak, katanya saya makan nilai gaji. Viral! Campur kepada manusia sosial media. Ada lagi yang bikin konten, ngehalangin terus. Siapa yang bisa melakukan sampai berhenti? Hebat, ya. Temennya video ini, jalannya. Ada lagi yang bikin konten di bawah orang kereta api. Begitu teman-teman video ini dari bawah, viral. Lalu pada netizen bukan memuji, membuli, dihujat sama netizen, bukan dapat melawat soal foto berjamaah. Artinya, anak muda itu senang untuk caper. Kadang-kadang kita campur ke seseorang yang kirim WA. WA yang paling efektif itu apa coba? Kalau kita lagi campur apa? Emot hilang? Ada yang mau tulis-tulis, ada yang hebatnya banyak. Tidak efektif. Yang paling efektif kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dibalas. Karena kalau nggak dibalas, kalau itu dia ada nomor masuk WA, pertama Assalamualaikum mau buka, nggak enak, nggak dibuka, nanti kan dikira sombong, apa yang mulai kita bisa sini nemuin, kok masih mereka, nggak peduli dulu, terus kita ke atas, jelasin beberapa kali tapi belum dibaca, enggak. Lama nungguin sampai kemudian tiba-tiba masih aja pencet kebuka kontrak biru. Alhamdulillah kontrak biru dibaca sama saya. Terus nungguin kapan dia typing ya? Kapan dibalas ya? Kok nggak dibalas sih? Nungguin dia nggak HP. Oh saya di HP. Kok nggak dibalas-balas? Setelah berjam-jam dia nunggu, tiba-tiba yang di sebelah sana typing. Begitu typing screenshot. Typing aja di screenshot. Udah gitu story dapat ranking ini. Dapat typing aja bang. Dia kita nggak typing. Cuma nggak bagian guys. Nulis statusnya nanti. Balas ya, balas ya. Balasnya semuanya nih. Nanti kalau dia lihat gimana? Udah nggak sih? Udah typing apa dia gue? Ternyata sih lagi. Capek, cuma capek manusia kita capek. Pernah begitu, saya kenal sama istri. Ketika istri wajar ngapa, saya kira bisa ngomong harus dibalas. Apalagi dari sini, assalamualaikum ya. Biasanya saya di atas itu
Kalau assalamualaikum, biasanya yang penasaran. Tahu nggak? Ah itu tuh penasaran. Cewek itu paling nggak tahan kalau orang dibikin penasaran. Tips ya. Tahu nggak? Itu kehidupannya assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu nggak? Kan gitu. Penasaran. Tahu nggak? Di antara bawaan dari harapannya. Jadi cara saya main sintian aja bukan oleh tahu. Tapi udah kayak yang di bawah udah mau siapa udah jadi itu sedih banget tuh. Kayak gini yang pasti kita bawa sampai kepada manusia. Suami ucapkan ke istri, sering lagi di jalan macet, pekerjaan banyak, di mana ini atasan, bla 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 bla. Itu kan biasanya kalau berat yang terjadi, pengen dapat perhatian dari istri. Istri paling sendiri, ya udah, yang penting gak cepat punya semangat ya. Itu suami bola, caper yang paling bersih itu gimana? Dan memang mungkin alis, saya mungkin di sebelah. Jadi ada yang gosip, ada yang komen. Mengenai bagaimana ya, urusan saya enak ya. Kalau dua-duanya mungkin di atas, belum siap di bawah komen. Kalau saking tebalnya dari sebelah kelihatan istrinya doang. Masih coba sakit. Begitu suami datang, istrinya udah siap, udah berangkat, udah cantik, udah make up, pakai baju yang kesukaan suami. Suami ngeliatin udah. Itu campur dengan manusia. Masakin masakan kesukaan suami. Beresin rumah supaya suami nyaman. Mulai nanya sama suami. Ternyata suami langsung berangkat tidur. Itulah maksud kalau kita campur sama manusia. Kalau kalian nggak mau kecewa, kalian campur manusia itu sering kecewa. Dan bisa karena kita kecewa. Pasangan karena kita maksimal dapat apa yang kita harapkan. Kalau tidak kembali, kita coba-coba bingung WA, ternyata kemudian sepi. Soalnya mereka ingin baru tidak ada yang baik. Itu kalau kita jalan karena manusia. Tapi kalau kalian nggak mau kecewa, jangan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti langsung direspon karena delay. Langsung direspon ada cerita dianggurin. Kalau rasa tes langsung typing, langsung kirim. Dalam respon yang sangat cepat Allah itu sangat merespon hambanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Kalau kita berdoa, kalau dalam bahasa tadi kirim SMS. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah langsung puji, Allah langsung merespon, Allah langsung typing, Allah langsung menjawab doa kita. Puji da'wat da'i idza da'an. Kalau kita bilang, ya Allah, berulang kali. Ya Allah, ya Allah, langsung perhatian sama kita. Langsung Allah perhatian kita. Pasti Allah suara kita lirik. Ya Allah, atau suara kita lakukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi itu doang, ngomong nih. Belum, minta jodoh belum. Minta rezeki, skripsi yang lancar, terus saya yang terbaik, terus segala macam. Belum, baru bilang, ya Allah. Allah langsung merespon, Allah menjawab, lebih.
لبيك عبدي لبيك عبدي. Ada apa hambamu? Coba lihat kita kebaikan. Walaupun kita berdosa sekalipun, ketika kita panggil nama Allah, Allah yang panggil kita. Qul ya ibadi, qul ya ibadi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Walaupun kita banyak dosa, Allah masih menjadi kita. Masih hamba-hambanya. Allah adalah ya wahai dosa, ya wahai yang banyak dosa, ya ayyuhal insan. Bukan, tapi Allah memanggil pendosa ini dengan kasih sayangnya. Di mana Allah berfirman, ya janganlah panggil zat yang disebutkan perhambaan berumur. Mungkin kita bisa campur kepada makhluk, karena kita akan boleh Allah yang merespon segala kebutuhan kita. Kita panggil Allah, walaupun di dalam dasar lautan. Siapa yang memanggil Allah di dasar lautan? Yunus alaihissalam. La ilaha illallah la sambil nangis. Dengan suara ini, di mana dengan suaranya Allah di dalam 38. Dia mengembalikan sadar di dalam 38 kami nulis mengenai Allah. Satu, kegelapan memperhatikan hubungan. Kedua, kegelapan yang menggunakan dalam. Dan ketiga, kegelapan yang malam. Di dalam hubungan yang dijalan, di dalam tiga berkabari kami harus mengambil. Aku terlalu kepadamu. Aku bermaksiat kepadamu. Ampunkanlah dosa-dosaku. Tiba-tiba arus Allah itu bergetar, berguncang seguncang-guncangnya. Lalu kami mereka bertanya kepada Allah, ya ini suara istri pakai ya Allah, bagi diri, apa artinya ini Tuhan? Tapi walaupun pelan, kenapa suara yang bisa membentuk oleh orang yang melakukan? Allah yang menjawab, wahai malaikat yang pembawa arus, wahai malaikat yang membawa arus, tahukah kalian suara siapa itu yang membawa arus bergetar dan berguncang? Siapa ya Allah? Allah mengatakan itu suara hamba-Ku Yunus yang meminta ampun kepada dari dalam lautan ini. Suara dalam laut, di dalam laut ikan, di dalam tengah malam, suaranya lemah karena dalam keadaan tertekan dalam keadaan lemah, oksigen terbatas, tapi suaranya mengucapkan alas Allah. Kemudian para malaikat menggunakan ya Allah, ampuni Yunus, ya Allah, maafkan Yunus, ya Allah, kasihani Yunus, seluruh penduduk Arus mendoakan
akan lulus, lalu mereka yang sampai ke luar dunia. Seluruh penduduk langit dunia bermata sampai itu mendapat Yunus, lalu sampai ke itu Mahmud. Seluruh penduduk langit Mahmud mendapat Yunus sampai ke surga. Seluruh penduduk surga mendapat Yunus. Ya Allah, ampuni Yunus, saya Yunus, kasihani Yunus. Viral benar. Dapatlah yang viral. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, wahai penduduk langit, wahai penduduk Baitul Ma'mur, wahai penduduk surga, ketahuilah, aku telah berdoa kepada hamba-Ku Yunus dan aku akan bunuh dia sama juga, kemudian aku akan selamatkan dia dari penutupkan bulu. Ini yang namanya cinta kepada Allah. Dia respon cepat. Panggil saja kalau ada masalah, panggil Allah. Siapa yang bisa menerima, merespon, menjawab panggilan orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, kecuali Allah. Sehingga Allah Yusuf itu akan menghilangkan semua kesusahan mereka. Panggil, ya Allah. Tahu nggak gimana cara memanggil Allah biar dia respon cepat? Selain dengan suara yang indah. Makanya belajar maklumat, belajar suara ini tidak tetapi kita itu keluarga suatu dia tidak Al-Quran dengan suara lain. Selain dengan suara yang tidak, kemudian cara manggil Allah, dia yang segera sampai pada malik itu berbincang. Gimana caranya? Panggillah Allah dengan hati. Panggillah Allah dengan hati. Apa maksudnya? Panggillah Allah dengan hatiqah, al-khusyuk, wal-khudur, wal-tawaddu'. Panggillah Allah dengan yakin, dengan menundukkan diri kita merasa fakir di hadapan Allah. Allah sangat fakir. Siapa yang pernah mengambil Allah mengatakan sangat fakir? Musa alaihissalam. Ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa telur-telur dari penangkaran pasir berhari-hari jalan kaki. Belum berapa tidak ada tempat tinggal, tidak punya siapa-siapa yang dia adalah Allah. Lalu dia memanggil Allah, ya Allah, calon istri dunia. Itu Allah pribadi. Allah saya mengasihi. Kan dia Allah dari siapa selain Allah. Tiba-tiba ada tidak langsung ternyata dosa menjadi. Udah masuk ternyata RT. Yang lebih lagi orang masuk permintaan berkuasa panggil bulan yang baru bayar dosa. Ini katanya bila Allah yang Allah langsung direspon sama Allah. Secepat Allah merespon Musa, secepat Allah merespon Yunus, secepat Allah merespon Ibrahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Panggillah Allah dengan hati kita. Kalau kita memanggil Allah tidak dengan hati, masih ragu-ragu. Ya Allah, kok saya fikir? Ya Allah, kok kau tega sih sama saya? Ya Allah, apa sih maumu? Kalau gini jangan Allah, sama Allah. Kalau kita punya masalah, bilang ya Allah. Masalah saya besar, tapi engkau lebih besar. Ya Allah, masalah saya besar, tapi engkau maha besar.
Saya tidak akan berputus asa dari kebaikan dan rahmat-Nya. Ya Allah, dengan memuji Allah dan rahmat kita, insya Allah Allah akan balas kita. Insya Allah Allah sebagai bulan di mana kita bisa memanggil Allah dalam doa kita, dalam sujud kita, dalam qiyam kita, dari dalam memanggil Allah sebanyak-banyaknya. Siap? Ya sama-sama terakhir sebelum kita tutup, sama-sama kita panggil Allah dengan kata ya Allah. Ikuti saya ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya di rumah sebelum kalian berdoa, hati jangan mata kalian merasa hati di hadapan Allah. Insya Allah Allah langsung pimpin buat kalian. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita. Nih cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya AG, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Dan ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya?
kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Ini udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian, cuma ngobrol doang nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qira'atak, kata Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantap, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu. Saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzamil yang ceramahnya suka di YouTube katanya.
Ustaz Hanan Attaqi, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana. Kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama. Bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya, gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB Trans Studio, ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah,
Kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau nggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih, belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya, kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard, jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia, tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu, tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah dan itulah obat untuk segala kegalauan.